Shalom, ketemu kembali dengan saya Pendeta Octavianus dalam Pastoral Notes. Pada Pastoral Note kesempatan hari ini, saya akan memberikan tema berkat yang menyamar. Dahulu kala, ada seorang raja yang meletakkan sebuah batu yang cukup besar di tengah jalan raya. Sehingga batu itu membuat tidak nyaman bagi masyarakat penduduk yang melewatinya. Kenapa? Kan itu menghalangi perjalanan mereka, membuat pandangan tidak sedap. Raja ingin mengetahui apakah ada penduduk yang dengan sukarela akan memindahkan batu tersebut. Lalu sang raja mulai bersembunyi di semak-semak tidak jauh dari jalan tersebut. Ketika dia memperhatikan, ada begitu banyak penduduk yang lewat lalu lalang. Dia melihat respon hanya ada melihat sebentar batu tersebut, lalu kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Ada juga yang pada akhirnya mereka memutar balik perjalanan mereka. Mereka mencari jalan yang lain daripada bersusah-susah menyingkirkan batu tersebut. Nah, setelah beberapa hari kemudian, sang raja mulai mendengar ada banyak keluhan yang muncul dari penduduk kerajaannya. Ada yang berkata bahwa raja kita ini pemalas. Raja kita ini kerjanya tidak becus. Raja kita hanya senang-senang di kerajaannya. Dia pun tidak mampu untuk membersihkan jalan. Tetapi tidak ada satupun penduduk yang mau bersusah-susah memindahkan batu tersebut. Sampai suatu hari, ada petani sayur yang melewati jalan tersebut. Ketika dia melihat bahwa ada sebuah batu, pada akhirnya dia mulai meletakkan bawaannya yang cukup berat di pinggir jalan. Kemudian dengan bersusah-susah, dengan peluh yang luar biasa, dengan napas yang terenggal-enggal, dan pada akhirnya dia berusaha sekuat tenaga untuk menyingkirkan batu tersebut dari tengah jalan. Dan pada akhirnya petani sayur itu berhasil. Dan ketika petani sayur ini mau melanjutkan perjalanannya, tiba-tiba dia melihat sebuah pundi-pundi di tengah batu yang ia singkirkan. Dan ketika dia melihatnya, ternyata pundi-pundi itu berisi uang, berisi kepingan emas, dan sebuah surat dari sang raja yang isinya, "Ini untuk mereka yang bersedia memindahkan batu." Petani sayur yang miskin mendapatkan hadiah yang tidak terduga dari sang raja. Sehingga pada akhirnya hidup petani sayur ini berubah untuk selamanya. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dalam hidup ini seringkali tanpa kita sadari ada begitu banyak batu-batu penghalang dalam kehidupan kita yang mungkin menghalangi perjalanan hidup kita. Batu-batu itu bisa berupa kesulitan, masalah, sakit penyakit, kenyataan yang pahit, kegagalan, ujian dalam kehidupan, mungkin pencobaan, mungkin kita dirugikan oleh orang lain. Pertanyaannya adalah, apa sikap kita? Apa respon kita ketika kita menghadapi batu-batu ujian, batu-batu penghalang itu dalam kehidupan kita? Apakah kita hanya mengeluh? Apakah kita hanya menyalahkan orang lain? Apakah kita mengutuki keadaan? Atau mungkin kita mengutuk Tuhan? Mungkin kita kecewa kepada Tuhan, kita lari daripada Tuhan, kita menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat peristiwa-peristiwa tokoh-tokoh dalam Alkitab, ada begitu banyak dari hidup mereka yang mengalami hal-hal yang pahit. Tetapi pada akhirnya
Mereka menikmati yang manis dari apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Saya kasih contoh, Yusuf harus dijual dan menjadi seorang budak. Tapi pada akhirnya firman Tuhan mengatakan bahwa dia diangkat menjadi pejabat tinggi di Mesir. Daniel, dia harus melewati goa singa. Kenapa? Karena ada banyak pejabat-pejabat yang iri kepadanya, ingin menjatuhkan dia. Tapi pada akhirnya dia mendapatkan promosi dari sang raja. Contoh yang lain, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka pun harus menghadapi dan melewati dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat. Tetapi apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Mereka tidak terbakar. Dan pada akhirnya mereka memperoleh kedudukan yang tinggi. Kisah Ayub. Kita tahu kisah Ayub. Firman Tuhan mengatakan bahwa dia bangkrut, dia sakit, dia kehilangan anak-anaknya. Bahkan para sahabatnya menghakimi dia. Istrinya mengutuki dia. Tapi firman Tuhan berkata, pada akhirnya hidupnya dipulihkan dan diberkati 2 kali lipat. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, mari kita belajar melihat dengan mata iman, melihat dengan mata rohani apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Apapun masalahnya, seandainya Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa itu pada akhirnya akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Kita jangan lari daripada masalah. Kita berhenti mengeluh, kita berhenti kecewa. Tapi kita mulai cari solusi. Kita tanya Tuhan apa maksudnya. Kita cari sisi-sisi positif, hal-hal yang baik. Mengapa hal itu terjadi dalam kehidupan kita? Sehingga pada akhirnya kita akan melihat bahwa masalah-masalah itu akhirnya menjadi berkat dalam kehidupan kita. Berkat itu bisa berupa promosi, kesempatan-kesempatan baru, berkat Tuhan yang tersembunyi yang mungkin kita tidak duga dalam hidup kita. Hidup yang diubahkan, kita semakin mengenal Tuhan. Mungkin juga bisa kita semakin dewasa dalam Tuhan. Iman kita juga semakin kuat di dalam Tuhan. Kita tidak tahu berkat apa yang Tuhan siapkan di balik batu-batu pencobaan, masalah yang ada di depan kita. Firman Tuhan berkata dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 2-4 mengatakan seperti ini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, tantangan apapun yang ada di depan kita bisa menjadi hambatan yang mungkin menghentikan kita. Tetapi itu juga bisa menjadi batu loncatan kita lebih tinggi lagi. Seorang yang bernama Eleanor Roosevelt pernah mengungkapkan pernyataan seperti ini. Batu penghalang bagi si pesimis adalah batu loncatan bagi si optimis. Saya berdoa kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat dalam kehidupan kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.